Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Farida Nurami sebagai ketua dan anggota saya Insan Prasetyo. Saya Fitri Munawwaroh. Saya Lela Aminah Siregar. Saya Febian Mandawau. Di sini kami akan menjelaskan tentang toksikologi. Selamat menyaksikan. Definisi toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari efek merugikan atau efek berbahaya bahan kimia, biologi maupun fisik pada organisme hidup di lingkungan. Bahan beracun ini termasuk bahan kimia alami yang berbahaya yang disebut toksis serta bahan asing yang disebut sanobiol. Klasifikasi racun yang pertama ada korosif, memiliki dua bagian, asam kuat dan memiliki dua jenis. Yang pertama ada asam mineral, seperti asam hidroksida, asam sulfa, dan asam nitrat. Yang kedua ada asam organik, seperti asam asetat, asam perbola, dan asam salisilat. Cara zat kimia golongan asam bekerja, mengatraksi air dari jaringan, mengokulasi protein menjadi amonia, mengubah Hb menjadi asid hematin. Sifat muka bersifat kering, berwarna coklat hitam, keras dan kasar. Contoh H2SO4, pekat, AgNO3, HCl pekat. B. Basa kuat memiliki natrium hidroksida, kalium hidroksida, amonium hidroksida, dan natrium bikarbonat. Lalu kita masuk ke iritan. Yang pertama anorganik terdiri dari fosfat, klorida, bromida, iodida. Yang kedua yaitu non-logam terdiri dari arsen, antimoni, air raksa, tembaga, seng, perak, timah. Zat kimia ini bersifat basa. Cara kerjanya yaitu bereaksi dengan protoplasma ditambah alkali tambah sabun. Yang kedua yaitu mengubah Hb alkali hematin. Sifatnya yaitu odematus, merah, coklat, lunak. Contohnya yaitu NH4OH, NaOH, KOH. B yaitu organik, yaitu tumbuh-tumbuhan, biji minyak jarak, hewan ular serangga. C mekanik, debu, pecahan kaca. Yang ketiga kita masuk ke neolotika yaitu A. Sebral, ada monivirus, opium, inebritas, ada alkohol, ether, dan kloroform. Jadi di atas ada belladonna, cannabis, ada B yaitu spinal, strikin, ada C cardia, digitalis, akonit, dan tembakau. D pernapasan yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, batu bara. E saraf perifer, ada kurerer. Cara masuk racun: 1. Oral, 2. Sublingual, 3. Perkutan, 4. Ke dalam rongga telinga, hidung, vagina, 5. Enema, 6. Parental, subkutan, intramuskular, intravena. Cara eliminasi: eliminasi dari tubuh bisa dalam bentuk aslinya atau bentuk metabolismenya melalui urin, feses, keringat, ASI, air liur, kelenjar mukosa, kelenjar serosa. Faktor yang mempengaruhi kerja racun yang pertama ada kuantitas atau dosis. Dosis besar menyebabkan kematian lebih cepat. Yang kedua ada bentuk seperti fisik, kimia, dan mekanik. Yang pertama ada fisik. Menurut urutan cara kerja paling cepat yaitu gas, cairan, dan serbuk halus. Yang kedua ada kimia. Beberapa kombinasi yang tidak bersifat racun seperti AgNO3 plus HCl. Jika berdiri sendiri, unsur tersebut bersifat racun. Yang ketiga, ada mekanik. Unsur racun akan berubah jika digabungkan dengan unsur lainnya seperti logam berat plus air. Endapan asam diminum saat lambung penuh seperti alkaloid plus arang. Selanjutnya itu cara kerja racun. Yang pertama lokal, menyebabkan reaksi lokal pada tempat pemakaian, misalnya korosif. Yang kedua yaitu lokal jauh yang menyebabkan reaksi lokal pada organ tertentu, seperti paru, hati, ginjal. Yang ketiga yaitu sistemik yang menyebabkan gangguan pada sistem tubuh tertentu, seperti sistem gastrointestin, sistem urogenital. Yang keempat yaitu umum yang menyebabkan gangguan lebih dari satu sistem. Selanjutnya ada diagnosa keracunan. 1. Korban hidup. A. Anamnesis, riwayat makan minum sebelumnya, riwayat anggota keluarga lain, gejala klinis yang dirasakan. B. Pemeriksaan luar yaitu racun korosif menimbulkan racun spinal, menimbulkan kejang-kejang, racun iritan yaitu diare. C. Pemeriksaan penunjang yaitu makan, minum, muntahan, darah, urin, dan feses. 2. Korban meninggal yaitu A. TKP, lapor polisi. B. Pemeriksaan luar yaitu bau khas, asam, alkohol, kloroform, bercak muntahan, kadang jenis racun yaitu warna kulit, kering pada keracunan, fosfor, tembaga, pupil mata, kontraksi, pinpoint, dilatasi jaringan tangan, lemas, mengepal, lubang-lubang tubuh, bekas zat korosif, benda asing. Selanjutnya, cara masuk ke dalam tubuh. 1. Lebih cepat, aborsi lambung lebih cepat dari rektum. 3. Kulit yang cedera lebih cepat dari kulit yang utuh. 4. Kondisi tubuh. Usia keracunan lebih berbahaya pada usia anak-anak dan orang tua. Misal, opium tidak bisa ditoleransi pada anak-anak. 2. Idiosinkrasi dan hipersensitivitas pada beberapa individu terhadap jenis unsur tertentu.
Kebiasaan seseorang pecandu mempunyai toleransi lebih besar terhadap dosis. Status kesehatan dengan fungsi dan hati, ginjal, eliminasi racun tidak baik. Tidur, pengaruh racun lebih lambat. Lalu ada pemeriksaan dalam pada traktus gastrointestinal tampak 1. Hiperemia, warna merah gelap pada mukosa lambung berupa bercak atau merata. Nideoka, penyakit hiperemia merata pada seluruh permukaan. 2. Perlunakan, mulai dari mulut sampai dengan lambung. Didik penyakit hanya di lambung saja. Pembusukan pada bagian tubuh yang lebih rendah. 3. Ulserasi, paling sering pada kurvatura mayora lambung. DD-nya teka peptik pada kurvatura minora. 4. Perforasi, jarang terjadi kecuali keracunan asam sulfat. Sekian video dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.